Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردن. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahabad. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Pemirsa, Iran terus membombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama serangan udara Iran menghantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Pemirsa, perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramlah dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramlah yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran.
Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Bin Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Ya pemirsa, eskalasi ketegangan di Timur Tengah kian memanas menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu gelombang kemarahan di berbagai negara. Aksi protes pun meletus di sejumlah kota termasuk di depan kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Para demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengutuk operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Massa meneriakkan slogan-slogan keras sambil mengacukan poster bertuliskan hentikan mempersenjatai Israel dan akhiri perang serangan terhadap Iran. Dalam aksi yang syarat simbolisme, sejumlah warga Yerusalem muncul mengenakan seragam tahanan serta memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu. Mereka menuduh sang Perdana Menteri sebagai penjahat perang di tengah membesarnya tekanan publik terhadap kebijakan militer Israel. Pemirsa, ratusan aktivis perdamaian di Seoul, Korea Selatan turun ke jalan mengecam keras serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ratusan aktivis perdamaian turun ke jalan di pusat kota Seoul, Korea Selatan, mengutuk serangan militer terhadap Iran yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Massa bergerak melintasi kawasan Gwanghwamun sambil meneriakkan berbagai slogan dan mengangkat poster bertuliskan hentikan menyerang Iran serta hentikan membunuh anak-anak di dekat kedutaan besar Amerika Serikat. Para demonstran menuduh Washington dan Israel memperparah konflik di Timur Tengah serta menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Mereka menuntut kedua negara segera meminta maaf serta memberikan kompensasi dan reparasi kepada para korban perang. 미국과 이스라엘이 중동과 이란 등지에서 더 큰 위험을 불러일으키고 더 큰 전쟁 같은 것들을 벌이면서 무고한 사람들을 전쟁의 수렁으로 밀어넣고 있는데 그런 것들에 대해서 제대로 사과하고 무엇보다 실질적인 책임을 져야 할 것이고 그런 것들에 대해서 이 피해를 입은 무고한 이란과 팔레스타인의 민중에게 실질적인 보상과 배상이 무엇보다 실질적으로 이루어져야 된다고 저는 생각을 합니다. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang seruan perdamaian yang semakin meluas saat konflik di Timur Tengah kini telah memasuki minggu ketiga.